selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam kita akan beribadah. Lalu itu kita persiapkan hati kita beribadah. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mengantarkan kita sehingga tetap sehat hingga hari ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis. Tentu bila Allah di semua hidup kita dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang memimpin jalan kita. Marilah kita memuji Allah, bernyanyi bagi Allah, kita muliakan Dia melalui hidup kita. Topik minggu kita hari ini, kepemimpinan yang menghamba. Kiranya setiap pemimpin melakukan dan merasakan bahwa dia adalah hamba, bukan penguasa yang sesuka hati berkuasa, dan bukan Tuhan yang harus ditakuti. Kita semua adalah hamba Tuhan. Karena itu, marilah kita bernyanyi dari buku Ede Pemimpin nomor 5 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat juga tempat berdiri. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan budi, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang kasih Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari buku Ede Pemimpin nomor 253 ayat 1 dan ayat 2.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-18 setelah Trinitatis. Demikianlah hukum Tuhan. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan teruskanlah hari Sabat. Kenapa di dalamnya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan? Tetapi hari itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memutuskannya. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu, supaya langit turun di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya yang laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 178 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa berkita segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu
kami patut mendapat murka saat itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan ketulusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan jadikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar dari Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita mempunyai iman yang besar, yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Allah tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang boleh Dia datang kepada Allah. Sebab Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar bagi mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan dulu. Kita bernyanyi dari buku ini yang kami nomor 207 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-18 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan engkau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat percaya dan yang benci kepada pengajaran Islam. Tempatkan mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 760 ayat 1 dan ayat 2. Hallelujah.
Jemaat dunia untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Tuhan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk warta jemaat kita bisa baca di grup Akademi Sumatani. Sebelum firman Tuhan, kita akan ujian dari buku ini nomor 228 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Boas Madita Saluna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Markus 10 ayat 35 hingga ayat 45. Demikian bunyinya. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat.
Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Pada saat itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang ekonom Inggris pernah berkata, small is beautiful, artinya kecil itu indah. Dan sejajar dengan itu, mungkin kita juga pernah mendengar perkataan kecil-kecil cabai rawit. Artinya di situ ternyata yang kecil itu bisa berharga, yang kecil itu indah. Namun pada kenyataan hidup, jarang orang ingin menjadi orang kecil. Jarang orang ingin menjadi orang yang bisa kita katakan sebagai rakyat jelata. Tetapi pada umumnya orang lebih terobsesi menjadi orang besar, lebih terobsesi menjadi orang yang terkemuka, menjadi pemimpin, menjadi orang yang populer dan banyak dikenal orang lain. Bapak Ibu Saudara, tidak salah kita menjadi orang yang terkenal, tidak salah kita menjadi pemimpin, tidak salah kita menjadi orang yang terkemuka, tidak salah kita menjadi orang-orang yang besar, apabila kebesaran itu dan kepopuleran itu dari jalan yang benar. Namun dalam kenyataan, dalam kehidupan ini, banyak orang juga yang melakukan hal-hal yang tidak benar demi kepopuleran, demi menjadi seorang yang besar, menjadi seorang yang terkenal, dan mungkin menjadi seorang pemimpin. Banyak orang berobsesi menjadi seorang pemimpin yang terkenal, yang populer, dengan merugikan orang lain. Karena itu ada pesan yang mengatakan, janganlah Anda ingin tinggi tetapi menginjak orang lain. Janganlah Anda ingin menjadi terkenal seorang baik dengan menjelek-jelekkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam nats kita pada saat ini, Markus menuliskan bagaimana pengalaman Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, datang mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Guru, kami berharap supaya Engkau kiranya mengabulkan permintaan kami. Apa yang menjadi permintaan daripada Yakobus dan Yohanes di sini? Yesus menjawab mereka, apa yang akan saya lakukan untuk kamu kehendaki. Murid-murid itu menjawab, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang satu di sebelah kananmu
dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Namun di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjawab mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh kedua muridnya ini. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di isi otak, isi pikiran Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ini. Mereka berpikir apabila Tuhan Yesus membuat mereka satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya, itu berarti mereka mempunyai kedudukan yang lebih dari teman-temannya yang lain. Mereka menjadi orang-orang yang terdekat kepada Tuhan Yesus, atau bisa dikatakan mereka adalah orang-orang nomor 2 dari Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, karena obsesi dari pikiran Yakobus dan Yohanes tadi, kepemimpinan itu atau orang-orang besar itu sama dengan kenyataan di dunia ini, mereka ingin jadi orang yang terkenal, mereka ingin menjadi orang yang besar, yang populer, dan akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih mungkin, dan akan memerintah orang lain. Dan bahkan bisa kita katakan seperti kata orang Batak, bui mana sudah dari sisi kulon. Ada mereka yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Mereka menganggap apabila mereka lebih dekat kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh murid-murid yang lain dan juga orang-orang di sekitar mereka nanti akan bertanya kepada mereka, nanti akan melalui mereka berdua. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ternyata pemahaman tentang yang lebih besar dan pemahaman yang lebih terkemuka yang ada di dalam pikiran Yakobus dan Yohanes ini sama juga dengan bagi ke-12 murid Tuhan Yesus yang lainnya, yang 10 lagi murid Tuhan Yesus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di sini ketika ayat 41, ketika murid yang ke-10 itu mendengar perkataan Yakobus dan Yohanes ini, mereka marah. Karena apa? Mereka juga ingin berebut untuk orang yang menjadi terkemuka, pemimpin, atau mungkin orang yang besar, karena dekat kepada Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya kita lihat di sini mereka tidak memahami bagaimana sesungguhnya orang yang besar, orang yang terkemuka menurut Tuhan Yesus, menurut firman Tuhan. Mereka masih sama seperti dunia ini. Cara pikir mereka sama dengan cara pikir dunia ini. Ingin terbesar, ingin menjadi orang besar, ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi pemimpin itu, tetapi sesungguhnya karena keinginan untuk dilayani, untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih, atau mungkin menjadi orang yang terkenal dan populer. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kesenangan, kepopuleran, dan obsesi menjadi orang besar seperti yang di dunia ini bisa menutupi pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus, bisa menutupi kejernihan cara berpikir, sehingga tidak mengenal siapakah sesungguhnya Tuhan Yesus dan kerajaan Tuhan Yesus itu bagaimana sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengatakan seperti itu? Karena apabila kita telusuri firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, sebelum nats ini di dalam Markus 9 ayat 33 hingga ayat 37, sesungguhnya murid-murid ini juga sudah pernah bertengkar karena ingin siapa yang
yang lebih besar. Siapa yang lebih dekat duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan Yesus di situ sudah menjawab mereka dan mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus sudah menceritakan. Apabila ingin menjadi orang yang terdahulu, hendaklah ia menjadi orang yang terakhir dan menjadi seorang pelayan. Tetapi itu semuanya tidak mereka pahami. Maka pada nats itu lagi permintaan dan permohonan dari Yakobus dan Yohanes yang mengatakan, jadikanlah kami satu di sebelah kirimu dan satu di sebelah kananmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh pernyataan ini atau permintaan ini benar-benar menyedihkan hati Tuhan Yesus. Dan jelas di situ terlihat bahwasanya mereka tidak atau belum memahami karya Tuhan Yesus, belum memahami kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Walaupun mereka telah mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, walaupun mereka sudah melihat karya-karya Tuhan Yesus, dan bahkan Tuhan Yesus sudah berpesan dan sudah menceritakan, memberitahukan bahwasanya Dia akan menderita. Sebelum nats ini di ayat 32 hingga ayat 34, Yesus telah memberitahukan bahwasanya Dia akan diolok-olok, Dia akan diludahi, Dia akan disesat, dibunuh, dan bahkan Dia akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi mereka tidak memahami hal tersebut hanya karena keinginan menjadi orang yang besar, menjadi pemimpin di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu Tuhan Yesus menjawab kedua muridnya itu dengan mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang saya minum? Dapatkah kamu dibaptis dengan baptisan yang diterima? Apabila Tuhan Yesus mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang saya minum? Itu benar-benar menggambarkan, maukah kamu menderita bersama-sama dengan saya? Karena cawan itu adalah lambang penderitaan Tuhan Yesus. Kita ingat Amang-Inang ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemane, ketika sebentar lagi Dia akan ditangkap oleh imam-imam besar, oleh ahli-ahli Taurat Yahudi. Tuhan Yesus mengatakan di dalam doanya, Tuhan, jikalau mungkin ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang Dia kehendaki. Itu menunjukkan bahwasanya Yesus berkeluh, Yesus benar-benar bergumul dengan penderitaan yang akan Dia terima. Maka cawan di situ menggambarkan penderitaan, baptisan itu juga menggambarkan penderitaan. Ketika kita mau dibaptis, ketika kita sudah dibaptis menjadi pengikut Kristus, maka kita masuk ke dalam penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan yang bagaimana? Bukan penderitaan yang kita cari sendiri dengan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi ketika kita mau dibaptis, kita mau menderita demi kebenaran, demi keadilan, demi kebaikan hidup. Jangan kita menutup mata dan tidak mau melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tetapi orang-orang yang telah dibaptis oleh Tuhan Yesus dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Dia akan mau berjuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan bahkan menderita demi kebenaran, keadilan, demi orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan. Itu yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam jawabannya terhadap Yakobus dan Yohanes. Kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, mereka menjawab. Mereka dapat, kami dapat.
Dan Yesus mengatakan, memang kamu akan meminum cawan itu dan kamu akan dibaptis. Jelas itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Murid-murid Tuhan Yesus itu ikut menderita setelah Yesus naik ke surga. Murid-murid Tuhan Yesus itu jelas ikut menanggung derita demi memberitakan kabar Injil, kabar baik Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan tentang yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri saya tidak dapat menentukan. Sudah jelas di situ dikatakan bahwasanya ada itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah tersedia. Akan diberikan kepada bagi siapa yang itu akan telah tersedia. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang tidak tahu semuanya. Sesungguhnya Dia juga adalah yang kita katakan omniscience, Maha tahu sesungguhnya kepada siapa itu. Tetapi di sini jelas Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ketika di dalam kemanusiaan Dia mengatakan, saya tidak tahu. Dan hanya keputusan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwasanya kebersamaan dengan Tuhan Yesus seharusnya membawa kita semakin memahami dan mengerti firman Tuhan dan juga rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tapi kita lihat di dalam perjalanan hidup murid-murid Tuhan Yesus ini yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah hal yang sangat menyedihkan, karena kebersamaan mereka itu belum membuka pemahaman mereka yang benar tentang ajaran Tuhan Yesus, belum membuka pengenalan mereka yang benar tentang Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya setelah Yesus mati dan naik ke surga, murid-murid itu mengenal benar siapa Tuhan Yesus. Dan karena itu kita mengingat cerita bahwasanya hanya Yudas yang akhirnya unggul hidupnya murid. Tetapi murid-murid yang lain benar-benar berjuang memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan Tuhan Yesus di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pesan dari nats ini kepada kita? Poin yang pertama yang harus kita ingat, bahwasanya kebersamaan kita ketika kita sering membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ternyata terkadang tidak membuka pemahaman kita yang benar tentang Tuhan Yesus, tentang kehendak Tuhan Yesus. Itu terjadi apabila kita hanya terobsesi dengan hal-hal yang di dunia ini, terobsesi dengan hal-hal kebesaran, keterkemukaan, kepopuleran yang di dunia ini. Tetapi apabila kita mau berserah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membukakan pemahaman kita kepada Dia. Dan dengan sering kita mendengarkan firman Tuhan dan berserah kepada Tuhan, kita akan mengenal siapa Tuhan Yesus dan kita akan selalu berserah kepada Dia. Dan di dalam setiap perjalanan hidup kita, ketika kita menjadi orang-orang yang sering melakukan kegiatan-kegiatan rohani atau yang membaca firman Tuhan, apabila kita sudah benar-benar memahami kehendak Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus, maka akan jauh dari kita yang akan mencari popularitas diri sendiri, akan jauh dari kita yang akan mencari puji-pujian terhadap diri sendiri, tetapi hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Kita akan jauh dari
yang mencari puji-pujian kepada diri sendiri dan menomor-duakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sadar atau tidak sadar di dalam setiap pelayanan kita, baik pelayanan di gereja, apapun aktivitas kita di gereja, terkadang kita sadar atau tidak sadar akhirnya mencari pujian kepada diri sendiri, bukan untuk pujian kepada Tuhan. Memuliakan diri sendiri bukan kemuliaan bagi Tuhan. Menomorsatukan diri, menomorduakan Tuhan Yesus. Dan di manapun pekerjaan kita, sadar atau tidak sadar, kita sering ingin mencari popularitas diri sendiri dan akhirnya menomorduakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, nats ini mengajak kita supaya dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan Yesus, di dalam kesetiaan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan kita di dunia ini, mari senantiasa semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan dimanapun kita bekerja, baiklah semuanya itu memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari puji-pujian untuk diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang berikut kita lihat di sini, di dalam nats ini Tuhan Yesus menjungkirbalikkan cara pikir dunia ini, secara khusus di dalam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang sejati di sini benar-benar diajarkan oleh Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus ada dua gaya kepemimpinan yang sejati yang seturut dengan kepemimpinan Tuhan Yesus. Yang pertama itu dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam ayat 37. Di situ dikatakan bahwasanya dapatkah kamu untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu ayat 38. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kamu terima? Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang pemimpin adalah harus ada harga yang harus dibayar. Menjadi seorang pemimpin itu sangatlah berat, penuh dengan tanggung jawab. Beratnya menjadi seorang pemimpin yang sejati itu yaitu ketika dia mau menderita, dia mau demi kebenaran firman Tuhan, demi kebenaran Tuhan Yesus, demi memperjuangkan orang-orang yang kecil, termarginal, yang tertindas, demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu harga yang harus dibayar ketika kita menjadi seorang pemimpin yang sejati. Seorang pemimpin yang sejati yaitu apabila mau menanggung beban yang berat karena kebenaran Tuhan Yesus, mau mengambil resiko karena Tuhan Yesus. Dan apabila seorang itu adalah seorang pemimpin yang korup, itu bukanlah kriteria pemimpin sejati menurut Tuhan Yesus. Dan apabila dia menjadi seorang bunglon yang mencari zona aman, mencari selamat sendiri, itu bukanlah pemimpin menurut kriteria Tuhan Yesus. Tetapi pemimpin yang sejati menurut Tuhan Yesus yaitu pemimpin yang mau menderita demi kebenaran dan keadilan, pemimpin yang mau menderita demi orang-orang kecil yang tertindas, yang marginal, yang mau menderita demi menyaksikan kerajaan Allah dan kebenaran firman Tuhan di dunia ini. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua kita lihat di sini pemimpin yang benar menurut Tuhan Yesus seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 42 hingga ayat 45 itu.
yaitu yang berbeda dengan dunia ini, yang menjungkirbalikkan kepemimpinan yang biasa di dunia ini. Pemimpin-pemimpin yang di dunia ini memimpin dengan tangan besi. Pemerintah atau pembesar-pembesar yang ada di dunia ini memimpin atau berkuasa dengan kekerasan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di sini, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, pemimpin yang sejati itu adalah seorang yang mau dan mampu menjadi pelayan kepada sesamanya. Pemimpin yang sejati itu yaitu orang yang mau dan mampu melayani sesamanya, dan yang menjadi cita-cita utamanya adalah melayani. Cita-cita tertingginya adalah melayani, bukan untuk dilayani. Berjuang bukan untuk diperjuangkan, mengasihi bukan untuk dikasihi. Bila kepemimpinannya adalah untuk melayani orang lain, maka itulah yang layak menjadi pemimpin menurut Tuhan Yesus. Apa itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Menurut Tuhan Yesus, ukuran kebesaran seorang pemimpin itu bukanlah seberapa besar kekuatannya, bukanlah terletak di dalam seberapa banyak hartanya, seberapa hebat jabatannya, seberapa banyak pengikutnya, tetapi ukuran kebesaran seorang pemimpin itu bergantung kepada seberapa rela dia melayani, dan seberapa rela dia melayani orang-orang kecil, melayani orang-orang yang termarginal, melayani orang-orang yang tidak dianggap di dunia. Pemimpin yang besar tergantung pada berapa banyak orang yang dia layani. Bagaimana komitmennya untuk melayani orang lain? Apakah dia setia menjadi pelayan, bukan menjadi pelayan? Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang besar itu apabila dia mau menghargai keluarganya, menghargai istrinya, menghargai suaminya, menghargai anak-anaknya, menghargai pegawainya, menghargai asisten rumah tangganya, menghargai orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang melayani, pemimpin yang benar-benar di dalam ketulusan hati, kerendahan hati, melakukan segala yang terbaik bagi orang lain. Itu yang menjadi pemimpin yang benar. Bapak Ibu Saudara, teori kepemimpinan yang tren di zaman sekarang ini menjurbalikkan teori kepemimpinan zaman lalu. Kepemimpinan masa sekarang ini mengatakan bahwasanya kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang melayani, bukan seperti kepemimpinan zaman dahulu, yaitu kepemimpinan dengan tangan besi dan kekerasan. Pemimpin zaman sekarang ini adalah pemimpin yang melayani, pemimpin yang rendah hati, dan benar-benar mau turun ke bawah, bukan hanya duduk di balik meja memerintah dan memberikan perintah-perintah, tetapi dia mau turun melihat orang-orang yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu nats firman Tuhan pada saat ini mengajak kita supaya menjunjungbalikkan cara pikir obsesi dunia ini, yang ingin menjadi pemimpin supaya dilayani, yang ingin menjadi pemimpin supaya mendapatkan popularitas, supaya mendapatkan kesejahteraan yang lebih, supaya mendapatkan tempat duduk yang terkemuka. Itu sekarang dijungkirbalikkan oleh firman Tuhan saat ini. Pemimpin yang benar menurut versi Tuhan Yesus, dan itu yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara, yaitu pemimpin
yang melayani, bukan dilayani. Pemimpin yang membuang ambisinya untuk menguasai orang lain. Pemimpin yang membuang segala ambisinya untuk mendapatkan yang lebih dari orang lain. Tetapi marilah menjadi pemimpin yang besar, yang melayani, bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari sensasi, tetapi melayani hanya karena untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita memimpin hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan kita akan melayani. Kita akan senantiasa menghidupi dan merefleksikan kata-kata Tuhan Yesus, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani lebih sungguh. Marilah kita aman-aman saudara-saudara saling melayani, karena Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Tuhan telah lebih dahulu datang ke dunia ini, meninggalkan tahtanya demi melayani kita orang-orang berdosa ini. Maka jelas dia katakan dalam ayat 45 itu, Anak manusia juga datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, betapa harmonisnya sebuah keluarga apabila semua anggota keluarga, baik suami atau istri atau anak-anak, saling melayani. Tetapi hancurnya sebuah keluarga apabila semua anggota keluarga, baik suami, istri dan anak-anak ingin dilayani. Apabila ada di antara keluarga yang hanya ingin dilayani, betapa sedihnya kehidupan kita, betapa hancurnya keluarga. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah jemaat Tuhan di sadar dunia, betapa harmonisnya jemaat Tuhan, gereja itu, kuliah itu, apabila semua jemaatnya saling melayani dan murni hanya untuk melayani Tuhan Yesus, bukan untuk mencari muka, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari nama, tetapi hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Betapa hancurnya sebuah gereja apabila semua yang di dalamnya ini hanya dilayani. Dan mungkin tadi seperti yang saya katakan, melayani hanya untuk mencari popularitas diri sendiri, itu endingnya akan berakhir dalam kesombongan, arogansi, kerusakan di dalam gereja, kerusakan di dalam persekutuan, kerusakan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani, karena Kristus telah lebih dahulu melayani kita. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang telah datang di dunia ini melayani kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan Yesus yang telah mengajarkan dan bahkan menjungkir balikkan cara pikir obsesi dunia ini. Banyak manusia atau bahkan di antara kami yang ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi besar, ingin menjadi pemimpin hanya dengan membuat dirinya untuk dilayani.
membuat dirinya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih, membuat dirinya untuk bisa memerintah dan bahkan memakai tangan besi dan kekerasan terhadap orang lain. Pada saat ini Engkau Bapa membalikkan pemahaman dunia ini dan mengatakan apabila kami ingin menjadi orang yang besar dan terkemuka, biarlah menjadi melayani orang lain dan melayani Tuhan. Bapak yang baik, kami tahu bahwasanya melayani itu adalah pekerjaan yang sulit dan bahkan harus menanggung beban dan mungkin menderita. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, karena kuat kuasa dari Tuhan dan karena Tuhan telah lebih dahulu melayani kami, telah yang memampukan kami sehingga kami dengan segala ketulusan hati, dengan segala kerendahan hati mau saling melayani. Dengan demikian maka hidup kami, hidup di tengah-tengah keluarga kami, di tengah gerejamu, di tengah masyarakat akan semakin harmonis, akan semakin saling mengasihi, dan itulah keindahan dan perjalanan hidup. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tetap memberikan kepada kami kesehatan hingga saat ini. Walaupun kami masih tetap di dalam suasana pandemi COVID-19. Bapak yang baik, kiranya Engkau Bapak membantu menolong pemerintah kami, para medis, para ahli yang mencari vaksin untuk virus 19 ini supaya mereka bisa mendapatkannya. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong kami dengan mengingatkan semua masyarakat Indonesia untuk bergandengan tangan, menuruti protokol kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan, tidak berjabatan tangan, tidak melakukan kerumunan, menjaga jarak. Dengan demikian kami akan bisa memutus pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami sudah lama di dalam penderitaan ini. Semakin hari semakin mencekam, semakin banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kami dapatkan karena efek pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami masih bersyukur Bapak, karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kami dan Tuhan juga menjagai semua jemaat ini. Kami selalu memohon kehadiran Tuhan, ampuni kami apabila semua itu terjadi karena dosa kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami Tuhan, kasihani kami. Hapuskanlah pandemi COVID-19 dari dunia ini. Bantu kami semua Bapak, baik pemerintah dan rakyat Indonesia, untuk semua bergandengan tangan memutus pandemi COVID-19. Berkati semua jemaat Bapak di Bispa kami di dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah kami semua Tuhan mau melayani dengan segala ketulusan kami, dengan segala kerendahan hati kami, bukan untuk mencari popularitas diri sendiri dan akhirnya memuliakan Tuhan Yesus. Dan apabila Engkau Tuhan masih memakai kami melayani di gereja, melayani di jemaat, melayani di rumah kami, atau melayani di kantor, dimanapun kami bekerja, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena semua itu bukan hanya karena kuasa kami, tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menjadi pelayan kita. Dan biarlah Roh Kudus tetap diam di dalam hidup kami, sehingga dalam setiap pelayanan kami benar-benar menunjukkan kerendahan hati dan keikhlasan kami. Terima kasih Bapak. Berkati semua jemaat kami di Sukabumi. Apabila ada dalam keadaan sakit, orang Bapak yang menyembuhkan, yang di dalam bersukacita, dalam kiranya Tuhan memberkati mereka, menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk semua pergumulan di jemaat Tuhan, apapun pergumulan mereka saat ini, pergumulan rumah tangga, pergumulan kerja,
pergumulan ekonomi, anak-anak, dan apapun Tuhan pergumulan hidup mereka. Biarlah Bapa tetap bersama-sama dengan mereka dalam setiap pergumulannya, sehingga mereka tetap kuat dan akan melihat sampai tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 730 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Semangat kami sedang berdiri, kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
memberi engkau damai sejahtera.